ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya akan menjelaskan keutamaan orang miskin yang sabar. Jadi ketika Allah menakdirkan seseorang itu atau satu keluarga itu miskin atau fakir, maka dia jangan bersedih, jangan dia berduka cita, jangan dia putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Ini Allah takdirkan demikian, kita harus sabar. Kita tetap sebagai seorang hamba, Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Meskipun kita fakir, meskipun kita miskin, meskipun kita papa, tetap kita wajib untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Kita masih bisa sholat, bisa puasa, bisa membaca Al-Quran, masih bisa sholat sunat, masih bisa sholat tahajud, sholat duha, berzikir, berdoa, dan masih banyak amal-amal yang bisa kita laksanakan. Menuntut ilmu syar'i, membaca buku yang bermanfaat. Ini kenikmatan luar biasa yang wajib kita syukuri. Meskipun kehidupan kita sangat-sangat sempit. Ini udah takdir Allah. Karena Allah SWT ada orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada yang disempitkan. Jadi Allah itu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Jadi ada orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada yang disempitkan. Ini ada berapa ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita harus sabar, karena kekayaan yang sebenarnya bukannya dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya menurut Rasulullah SAW kaya hati. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Nabi bersabda, hakikat kaya bukan dengan banyaknya harta benda, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, merasa ridho dan cukup dengan rezeki yang Allah karuniakan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyebutkan di sini, perhatikan, Nabi menyebutkan di sini, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukannya kaya itu banyaknya harta benda, bukan. Tapi yang dikatakan kaya yaitu kekayaan hati. Dia merasa cukup, ridho dengan rezeki yang Allah berikan, meskipun pas-pasan, meskipun sempit dia. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Beliau berkata dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, orang yang disifati dengan kaya hati yaitu orang yang merasa cukup atas apa yang telah Allah rezekikan kepadanya, tidak tamak dalam menambah harta tanpa ada kebutuhan, dan tidak meminta-minta, tetapi dia redho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, seakan-akan ia orang yang punya. Artinya orang yang kaya selamanya. Sedangkan orang disifati dengan miskin hati, yaitu lawannya, tidak merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan ia selalu meminta lebih dengan segala cara yang mungkin dilakukan. Lalu jika ia tidak dapat apa yang diminta, lantas dia bersedih dan menyesal, seakan-akan ia orang fakir harta dan tidak kaya, karena tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian kata beliau lagi, kekayaan hati tumbuh dari sikap ridho kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah, dan tunduk terhadap perintah-perintahnya, karena mengetahui bahwa apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Ia berpaling dari meminta-minta. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di juz yang ke-11. Jadi kekayaan hati itu yaitu dia merasa cukup
redho dengan apa yang Allah berikan, dan dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dengan apa yang Allah takdirkan buat dia, itu yang terbaik buat dia. Dan dia punya harapan yang besar, yaitu apa? Apa yang di sisi Allah itu lebih besar, lebih baik, lebih kekal. Itu yang diharapkan, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Makanya Nabi SAW ketika memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang rata-rata para sahabat orang-orang fakir dan miskin, Nabi SAW menyebutkan dengan kabar gembira kepada para sahabat, fa'abshiru wa aminu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, bergembira kalian dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan sekalian, tetapi aku khawatir jika dunia, kekayaan dibentangkan, diluaskan sekalian sebagaimana pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba memperoleh kekayaan itu seperti yang mereka lakukan, dan akhirnya kekayaan itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukannya kefakiran yang aku khawatir kalian. Nabi nggak takut umat yang fakir, Nabi nggak takut umat miskin. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, dibukakan pintu dunia, dibuka pintu dunia ini. Kalian kejar-kejaran masalah dunia, masalah harta, sehingga dunia dan harta ini membinasakan kalian sebagaimana dunia dan harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW mengatakan, Nabi nggak khawatir, Nabi nggak takut kalau umatnya ini miskin, fakir. Nabi nggak takut. Tapi yang Nabi khawatir, umatnya ini dibuka semua pintu-pintu dunia ini. Dia kejar-kejaran masalah dunia, sehingga dengan itu apa? Binasa dia. Banyak orang-orang kaya yang dia lupa dia dengan apa tugas dia di muka bumi ini. Dia malah mengejar dunia, ditinggalkan sholatnya, ditinggalkan puasanya, ditinggalkan ngaji, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, ma akhsha alaikumul faqra walakinni akhsha alaikumut takathur wa ma akhsha alaikumul khata walakinni akhsha alaikumut ta'ammud. Aku tidak khawatir atas kalian kefakiran, kemiskinan, akan tapi yang aku khawatirkan atas kalian yaitu berlomba-lomba memperbanyak harta kekayaan. Dan aku tidak khawatir kalian berbuat dosa karena kekeliruan tidak sengaja, akan tetapi yang aku khawatirkan kalian berbuat dosa dengan sengaja. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Mawaridh Dham'an, dan juga Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Nabi nggak khawatir umat ini fakir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Orang yang fakir, yang miskin, bersabar dia, bertakwa, lebih baik daripada orang kaya yang tidak bersyukur, yang tidak bertakwa. Meskipun jumlahnya orang kaya ini banyak. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang orang ini, orang miskin yang sabar, orang miskin yang bertakwa, yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ialah orang yang paling mulia. Dia lebih baik dari orang-orang kaya yang jumlahnya banyak di dunia ini. Meskipun dia dihina oleh manusia karena kemiskinannya, meskipun dia direndahkan. Ada satu riwayat yang sahih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, disebutkan kemudian lewat. Jadi ada orang lewat, yang satu orang kaya, satu orang miskin. Kemudian lewat seorang laki-laki fakir dari kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang fakir yang lewat tadi? Mereka menjawab,
dia orang Islam yang fakir layak bila pinangannya ditolak. Apabila minta pertolongan tidak ditolong, bila berkata tidak dengar, karena miskin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hada khairun min mil'il ardi mithla hada." Orang ini lebih baik daripada orang kaya sepenuh bumi semuanya. Orang fakir miskin ini yang dia bertakwa kepada Allah itu lebih baik daripada orang kaya sepenuh bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari bawakan hadis ini dalam bab apa? Bab fadlil faqr. Imam Bukhari bawakan hadis ini dalam bab fadlil faqr, bab keutamaan fakir. Di babnya, bab keutamaan fakir. Kemudian orang miskin yang sabar, maka kesabarannya bisa menjadi keselamatan agamanya. Seperti Nabi bersabda, "Yushiku ayyakuna khairamal muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatr yafiru bidini minal fitan." Hampir tiba waktunya sebaik-baik harta orang muslim ialah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan di lembah. Orang itu pergi menjauhi fitnah untuk menyelamatkan agamanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi apabila seorang fakir, miskin diberikan oleh Allah kesabaran dalam menghadapi hidup ini, dia sabar atas kefakirannya, sabar atas kemiskinan, sabar atas cobaan dan ujian dan musibah ini dalam kondisi seperti ini, maka ini sebuah nikmat. Kesabarannya itu sebuah nikmat yang besar. Nabi bersabda SAW, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allahu, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Nabi bersabda SAW, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, dia latih diri untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik, lebih luas bagi seseorang melainkan kesabaran. Ketika dia diberikan oleh Allah kefakiran, kemiskinan, dia sabar, itu lebih baik dari semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ikhwani fid din, azakumullah. Antum perhatikan bahwa tegaknya agama ini itu dengan doanya orang-orang yang soleh. Dari orang-orang fakir miskin, kita ini ditolong oleh Allah karena orang fakir miskin. Dan ini mesti ada di dunia ini, ada orang kaya miskin. Yang terbanyak yang miskin, yang fakir. Tapi kita ditolong oleh Allah, ditegakkan agama ini oleh orang-orang miskin. Nabi bersabda SAW, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Bukankah kalian mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah di antara kalian? Hadis ini sahih. Dikata Nabi SAW, kalian ditolong oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah. Kalian diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang yang lemah. Hadis ini sahih Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda SAW, "Innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian, yaitu dengan salat mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka dan keikhlasan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ikhwani fid din, azakumullah, orang miskin yang sabar, orang fakir yang sabar, yang taat kepada Allah, itu justru mereka lah ditolongnya agama ini. Rasulullah ditolong oleh orang-orang miskin. Tegaknya agama ini dengan orang-orang miskin. Yang Nabi menyebutkan bahwa kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki dengan sebab mereka. Bahwa Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dengan keikhlasan mereka. Jadi nggak boleh kita menghinakan orang-orang fakir dan miskin. Dan antum perhatikan lagi bahwa orang yang beruntung, orang dia Islam diberikan rezeki pas-pasan, tapi dia syukur, dia ridho, dia puas dengan rezeki itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan
wa qannahu Allah bima ata. Qad aflah, sungguh beruntung, sungguh sukses siapa? Man aslam, orang Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki cukup, pas-pasan. Wa qannahu Allah bima ata, dan dia diberikan oleh Allah kepuasan, ridho, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian juga ikhwan fillah, azakumullah, orang miskin yang sabar, orang fakir yang sabar, dia taat kepada Allah, dia rajin ibadah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, selalu taat dan menjauhkan maksiat, maka mereka lebih dahulu masuk sorga daripada orang-orang kaya. Bedanya 500 tahun bedanya. Untuk perhatikan tuh, orang miskin, fakir yang taat kepada Allah, dia lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Bedanya 500 tahun. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniya'in bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir kaum muslimin akan masuk ke surga sebelum orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Perbedaan lamanya setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kalau saya sebutkan tentang orang fakir miskin yang sabar lebih utama daripada yang lain, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Kalau memang kita diberikan rezeki lebih oleh Allah dan kita kaya dalam ketaatan kepada Allah, harta kita, usaha kita tidak melalaikan kita dari mengingat Allah, tetap kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, tetap kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, maka nggak ada masalah seperti ini. Seperti sahabat-sahabat ada yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha, Abu Dahdah, dan yang lainnya banyak. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi tidak melalaikan mereka. Justru hartanya mereka infakkan, mereka sedekahkan untuk tegaknya agama ini. Sampai Abu Bakar hartanya untuk semua, untuk agama Islam. Makanya Nabi bersabda tentang Abu Bakar itu, tidak ada ma nafa'ani malun illa malu Abu Bakar. Tidak ada sesuatu harta yang bermanfaat bagiku melainkan hartanya Abu Bakar. Ma nafa'ati malun qat illa malu Abu Bakar. Enggak ada harta yang lebih bermanfaat bagi aku untuk menegakkan agama ini kecuali hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena dia menginfakkan hartanya semua untuk jalan Allah SWT, yang ditinggalkan hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya harta yang terbaik bagi siapa? Kalau memang orang itu soleh, kekayaan ada pada orang itu baik. Kenapa? Dia akan mengeluarkan zakatnya, dia akan bersedekah, dia membantu orang miskin, dan juga banyak. Dia tidak akan sia-siakan harta itu untuk berfoya-foya. Maka Nabi bersabda SAW tentang orang yang seperti ini, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang soleh. Jadi kekayaan ini yang terbaik bagi orang yang soleh. Karena orang soleh, banyak orang fakir yang miskin yang dibantu oleh dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Bahkan Nabi pernah mendoakan sahabatnya, pelayan yang membantu beliau 10 tahun, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah baginya dari rezeki yang Engkau karuniakan kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi mendoakan Anas untuk jadi orang kaya, hartanya banyak. Boleh, kalau memang orang itu soleh, itu yang terbaik. Jadi orang mau kaya boleh, secara hukum syar'i boleh. Tapi kembali kepada hukum asal bahwa rezeki Allah sudah bagi. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan kemiskinan. Tapi ketika kita diberikan kemiskinan, kita wajib sabar. Dan Allah tahu tentang kita, bahwa kita miskin, kita fakir, kita papa, sampai kita kelaparan, Allah tahu. Perhatikan itu. Dan kita minta kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar buat kita yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sungguh Rabb melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Rabb kalian Allah
melapangkan rezeki bagi siapa Allah. Dan Allah juga membatasi, menyempitkan siapa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah itu mengetahui dan melihat hambanya. Jadi ketika kita fakir, miskin, Allah tahu. Adukan semua persoalan kita kepada Allah. Tapi kalau kita sabar, tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan dosa dan maksiat, istiqamah dan jalan yang hak ini, maka kita lebih baik dari semua orang kaya di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.